Acara ini didukung oleh Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Nah, sekarang yang lagi rame jelang Asian Games adalah pemberlakuan sistem ganjil genap ya, 15 jam. Pak Bambang, Asian ini Games kapan kita? 18 Agustus 2018 Asian Games ke-8. Wah, angkanya luar biasa nih, Pak. Jakarta Palembang jadi tuan rumah. Ya, betul. 88, bukan berarti ada juara baru ya. Karena udah terbukti. Udah lewat, ya. udah lewat. Nah, artinya terus berbenah termasuk di sektor jalanannya, diperlancar agar para peserta, tamu-tamu dari negara lain aman, nyaman di jalanan di Jakarta dan Palembang. Betul. Nah, Pak Bambang, ini sejarah diterapkannya ganjil genap seperti apa? Terima kasih, Pak Sado. Baik. Makanya saya sekarang seragamnya pakai Asian Games. Kalian sosialisasi ya, Pak? Kalian sosialisasi. Betul. Jadi sebenarnya gini, artinya bahwa event Asian Games ini event terbesar kedua setelah Olimpiade. Ya. Di mana-mana, di negara manapun, orang berebut untuk menjadi host penyelenggaraan event-event besar. Kenapa demikian? Dengan ada event ini, diharapkan ada perubahan-perubahan. Oleh karena itu, di Jakarta juga demikian, Jakarta dan Palembang. Ada event ini harus ada perubahan, ya kan? Kalau nggak ada perubahan, berarti kita belum sukses ya. Perubahan itu apa? Ya perubahan apa saja, baik ekonomi, ya kan? Nah, kami di Badan Pengelola Transportasi Jakarta punya kepentingan untuk melakukan perubahan pergerakan orang. Orang bertransportasi. Nah, ini ada masyarakat nih, apa? Masyarakat transportasi. Masyarakat pengguna transportasi nih, mumpul alhamdulillah hari ini kan bisa kita berkomunikasi mengenai hal ini. Jadi, oleh karena itu perubahan yang kita lakukan adalah kami ingin melakukan pola pergerakan penumpang dan barang. Ya, tidak hanya penumpang ya, juga barang. Ya. Oleh karena itu tadi Pak Taufik sudah nyebut Pak ya, perlu ada edukasi. Jadi nggak perlu, tidak cukup dengan kebijakan, dengan infrastruktur. Tapi kalau edukasi nggak dilakukan, itu tidak terjadi. Ya. Karena edukasi perlu dilakukan. Bahkan edukasi ini tidak bisa dalam jangka pendek, perlu jangka panjang. Ya. Nah, terkait dengan Asian Games, ada dua hal yang harus kita capai. Panitia menetapkan INASGOP. Yang pertama adalah dari penginapan atau point to point tidak boleh lebih dari 30 menit. Nah, ada satu lagi yang lebih menarik nih Mbak Ayu. Apa itu? Kita harus menurunkan CO2. Nah, selama ini kita terlupakan Mas Andun kan? Terlalu banyak polusi kita di Jakarta. Kita bicara visi rasio kecepatan, tapi CO2 ini lebih penting. Berarti ini untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalanan. Kira-kira gitu, Pak? CO2 salah satunya kan. Menekan CO2 kan macam-macam ya, salah satunya itu. Nah, kenapa CO2 penting untuk diturunkan? Kenapa? Supaya atletnya kadang berbugar ya kan. Karena kan arus udaranya harus bersih. Jangan sampai nanti satu negara komplain atletnya tidak juara gara-gara CO2-nya tinggi. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan pengaturan-pengaturan. Sebenarnya kebijakan ini kan sebelum Asian Games juga sudah kita lakukan kan. Ya. Oleh karena ini momen kita untuk diperluas, diperpanjang juga waktunya. Ya. Tapi kalau melihat ini Pak Bambang, tentunya ada success story gitu ya, mungkin dari negara lain atau kota lain yang juga menerapkan dan kemudian kita adopt atau mungkin kebijakan ini memang muncul sendiri atau bagaimana, atau pertimbangan yang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau kebijakan yang kita lakukan ini adalah sebenarnya apa? Apa sih yang bisa kita lakukan dalam waktu jangka pendek? Karena kondisi transportasi sudah gawat darurat. Saya katakan sudah emergency. Kita perlu melakukan sesuatu, quick win lah gitu, kebijakan sesuatu ya. Nah, maka itu di jalan tol juga kita lakukan ganjil genap. Which is di luar negeri nggak ada Pak Taufik ya? Ada ganjil genap jalan tol. Ini baru Pak Nandung. Ini baru gitu. Di Indonesia 24 negara yang saya pelajari hanya Indonesia. Indonesia yang berani melakukan itu. Ini baru Indonesia Pak Nandung. Ini yang pertama. Nah, dalam Asian Games kita perluas. Jadi bukan di jalan tol tapi di jalan arteri. Arteri sekitar. Ya kan? Di arteri. Kenapa di jalan arteri? Karena memang arteri itu akan dilalui oleh atlet. Ada 8 rute perlintasan atlet harus kita amankan. Oke. Iya Pak. Makasih Pak Bang. Mungkin Pak Agus nih sebagai infrastructure expert, sebagai pakar teknik transportasi di Gadjah Mada di Universitas di UGM. Kan kita mengenal tadi Pak, kita bangun tadi ya jembatan, jalan, kemudian tol dalam kota gitu. Kemudian juga ada namanya
soft infrastructure, artinya di situ muncullah lembaga seperti lembaganya Pak Bambang supaya infrastruktur yang sudah dibangun itu bisa berfungsi maksimal. Nah, ini bagaimana Pak mengimbangkan antara kebijakan membangun hard infrastructure dan soft sehingga dua-duanya bisa bersinergi sehingga apa yang kita lakukan itu bisa maksimal kemanfaatannya gitu. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara hard infrastruktur transportasi ya, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BPTJ, Pak Bambang. Hard infrastruktur itu kan tidak pernah kita merancang dan mengimplementasikan dalam kondisi ultimate. Karena tidak mungkin untuk Indonesia, karena biaya kita juga sangat terbatas. Sehingga di dalam persoalan hard itu selalu kita merancang dan mengimplementasikan dalam kondisi yang optimal. Ya. Nah, Asian Games ini kan sesuatu yang tadi disampaikan oleh Mas Bambang adalah di mana itu terjadi gerakan mobilisasi yang sangat maksimal, sehingga infrastruktur kita yakin bahwa tidak mungkin kita memadai gitu ya untuk menampung seluruh aktivitas ya. Karena tidak merancang ke sana kita merancang optimal, ya hard itu, sehingga dengan tanda petik masyarakat sudah paham bahwa hard infrastruktur kita itu kemampuannya terbatas, kapasitasnya terbatas, sehingga pemerintah melakukan upaya-upaya, diantaranya misalnya merekayasa manajemen ganjil dan genap. Ya. Nah, ketika pemerintah melakukan rekayasa ini harus dinamakan sistem. Nah, sistem itu adalah soft transportasi. Soft infrastruktur itu adalah sistem. Jadi sistem itu dibangun dengan bisa regulasi, bisa kebijakan. Nah, regulasi itu ada yang sifatnya direct, ada yang indirect, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, apakah ganjil genap ini merupakan satu jangka pendek atau jangka panjang, kita lihat kemanfaatannya. Nanti itu kan bisa kita lihat kemanfaatannya. Karena kalau tentu itu bermanfaat, ya tentu kita bisa panjang. Tapi kalau melihat tentang air clear tadi, bagaimana udara bersih yang kita tuju, ini luar biasa kalau Indonesia bisa menuju ke sana ya. Karena indikator di dalam mengatur transportasi manusia itu kan 3 sebenarnya. Yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah travel time, dan yang ketiga adalah tentu air clear atau udara bersih. Tapi di negara-negara yang mapan justru terbalik. Ya, udara bersih itu nomor 1. Ya, baru travel time, baru keselamatan. Nah, kalau di kita itu inilah soft. Nah, ketika bagaimana membangun hard dan soft menjadi satu, menjadi sinergis, itu harus ada indikator yang dipegang. Nah, kita indikatornya apa dulu? Ya, jadi ketika merancang tentu kita harus ada indikator. Indikator keselamatan, indikator travel time, dan indikator udara bersih. Ini yang disinkronkan. Jadi masyarakat juga diberi edukasi kenapa ini kebijakan dilakukan untuk mendapatkan udara bersih. Apa itu udara bersih? Udara bersih itu adalah tentu akan mengurangi penyakit-penyakit kronis yang ada dalam tubuh manusia. Kenapa travel time? Nah, travel time itu kaitannya dengan mengefisiensikan biaya operasi kendaraan. Kenapa keselamatan? Tentu terkait dengan persoalan-persoalan bagaimana keselamatan jiwa dan raga. Ini yang disinkronkan. Nah, sehingga kebijakan sistem yang dibuat oleh pemerintah dalam soft infrastruktur transportasi itu juga memperhatikan bagaimana kepentingan antara seluruh stakeholder yang terkait. Nanti kita cek ke Pak Bambang, ini parameternya seperti apa? Sebuah program bisa seperti ganjil genap. Tidak gitu. Betul, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini.